Breaking news, di tengah polemik aktivitas tambang yang memanas di Kabupaten Bogor, Bupati Bogor Rudi Susmanto ternyata tengah menyiapkan langkah besar yang selama ini ditunggu masyarakat. Salah satunya adalah percepatan pembangunan jalur khusus angkutan tambang. Rudi menyebut konflik antara truk tambang dan pengguna jalan umum selama ini menjadi persoalan serius yang sering memicu keresahan warga. Karena itu, pemerintah Kabupaten Bogor kini mempercepat proses pembebasan lahan untuk pembangunan jalur khusus tersebut. Pengen banget sih Pak tambang terus berjalan Pak. Udah tahu rusak alam. Masih aja ngotot Bapak kepiye. Mana Bupati Bogor dan pengusaha tambang yang demo minta KDM buka kembali tambang? Bupati Bogor harus diperiksa oleh pihak KPK. Periksa. Saya punya keyakinan, bukan menuduh, tapi punya keyakinan diduga kong kali kong dan menerima suap. Karena Bupati ikut memperjuangkan dengan masyarakat perusak alam, ya, dengan masyarakat perusak alam. Dan Bupati Bogor sekarang ada di mana? Apa yang dirasakan oleh Anda ini, Bapak Bupati Bogor? Bapak aing menjaga alam dengan sesungguhnya, dengan segenap hati dan jiwa, raga, untuk mempertahankan alam supaya hutan tidak gundul, supaya tambang tidak merusak alam dan lingkungan. Nah sekarang sekolah di mana ini Bupati? Kuliah di mana? Ada sekolah di mana nih Bupati? Ini warga Bogor ini harus makculkan Bupati Bogor. Makculkan Bupati Bogor. Dan KPK, Kejaksaan Agung segera periksa Bupati Bogor. Diduga nih main mata ini dengan pengusaha-pengusaha tambang. Dan ingat, Bupati berjuang untuk membuka tambang ini sampai demo. Dan yang bagi orang-orang yang demo kemarin yang dibayar, nah itu loh. Ayo bersikat bagaimana? Otak lu karoplak yang demo tuh. Lihat tuh Bogor. Untung di Sukabumi tidak banjir. Untung di Banten di sini tidak banjir. Karena apa? Bupatinya tunduk terhadap gubernurnya. Bupatinya tunduk terhadap perda, bupatinya tunduk terhadap undang-undang, dan saya punya keyakinan Bupati Bogor harus dimakjulkan. Wih warga-warga Bogor, makjulkan yuk, ramaikan di media sosial, ayo ramaikan kita, gencarkan terus, viralkan terus, supaya Bupati Bogor ini segera dipecat oleh Presiden Prabowo Subianto. Orang dijaga, dibuka langsung banjir. Justru tanda tanya, Bupati Bogor ya. Wih Bupati Bogor, dapat uang berapa miliar Anda buka tambang? Disuap. Yang para demo udah berapa dapat duit loh? Kalau tidak dibukakan pindah ke Banten, sorry orang Banten, saya nggak mau menerima lu tukang rusak alam sih ya. Kurang korban pencitraan. Senanon pencitraan merusak alam gitu kah? Waduh gitu mah. Jelema munafik. Naon merusak alam. Jelema lieur. Dibere duit 3 juta cenah ge. Jelema calalager sama. Eta gubernur nu kitu lieur. Anu jompo nu teu bisa lempang, jadi bare duit. Ai jelema cager menang kompensasi. Aduh, lieur teh gubernur nu kos kitu kan. Terserah yang ngasih lah. Lieur pokona mah. Jelema anu jompo nu bare duit nu ulah jelema cager bari salah usaha. Ulah dipangpat usaha jelema cager.
Nek bagus mah jelema jompo nanti bere. Ulah ya jalan mah cager. Aduh, lieur lah. Gak asup. Masuk jalan tambang kan kita lihat progresnya, pertama ketersediaannya, dan kemudian juga bukan hanya persoalan jalan khusus tambangnya. Tolong utamakan jalan batu tulis. Sebentar. Tong aja lagi ngobrol. Jadi pertama kita lihat dulu apakah tambangnya masih akan ada keberlangsungan atau tidak, kan gitu. Kita ingin, katanya ini kan kita ingin pada kajian lingkungan. Yang kedua, kalau masih ada keberlangsungan berapa luasnya. Kemudian yang berikutnya adalah setelah tambang itu apa yang akan dilakukan, kan gitu loh, untuk kehidupan masyarakatnya. Ini yang lagi kita rumuskan sehingga menjadi tepat. Kemudian pajaknya bagaimana bagi hasilnya, karena rencana di saya pajak tambang itu harus, gitu kan, 70% itu kembali ke desa di mana tambang itu dilakukan. Jadi saya ingin membangun yang berkeadilan, gitu. Pak, untuk kompensasi yang sendiri sejauh ini Kompensasi mana? yang tuntutan masa aksi kemarin Kan sudah dijelasin. sudah ada berapa Pak? Bukan, sudah dijelasin kok. Kalau pas saya harus jawab lagi. Hah? Iya. Yang kalau di lapangan tidak tepat sasaran, yang mengajukannya siapa? Yang tahu detail siapa? Ya tanya aja ke kepala desa. Ya. Kalau masalah tambang, saya mendukung sepenuhnya kebijakan Pak Bupati 1000%. Ya. Nah, saya perlu sampaikan 3 hal. Pertama, pembangunan pemerintah itu yang menjadi wajib pembangunan dasar itu, pertama infrastruktur. Infrastruktur berarti butuh material. Kedua, kesehatan. Kalau memperbaiki seluruh infrastruktur kesehatan juga perlu material. Yang selanjutnya pendidikan. Wakil Bupati Anak-anak Bogor kita harus nih. sekolah. Kan gitu. Ini juga perbaikan seluruh sekolah memerlukan juga material. Pembangunan MBG memerlukan material. Pembangunan koperasi Merah Putih membutuhkan material. Jadi menurut saya, apa yang dilakukan oleh Pak Gubernur sudah tepat, sudah benar. Menyampaikan surat edaran. Untuk apa? Untuk melakukan evaluasi pembenahan tambang. Maka melibatkan para akademisi ITB dan IPB. Dan itu didukung sepenuhnya oleh Pak Bupati maupun oleh Wakil Bupati. Dan selanjutnya, aspirasi masyarakat yang muncul pro dan kontra semuanya benar. Yang muncul terkait dengan pro, mungkin ada kehidupan di wilayah, areal kegiatan penambangan maupun jalur-jalur pertambangan. Yang juga menolak, karena mereka kehidupannya tidak terdampak oleh dibukanya tambang. Tapi yang ada, misalnya di perjalanan kena debu dan yang lain-lain. Nah sehingga Pak Bupati sudah beberapa kali menyampaikan dan menerima dari teman-teman di saat audiensi, kuncinya sabar dulu, berikan sepenuhnya kepada pemerintah agar pemerintah ini ada waktu untuk berbenah. Pak Gubernur ingin membangun jalan provinsi sesuai dengan kewajiban, Gunar sampai Parung Panjang. Ini sudah dibangun. Sekarang pun juga sudah turun lagi anggaran, sudah ditenderkan oleh provinsi untuk pelaksanaan kurang lebih 100 miliar. Itu dari bantuan yang provinsi, belum lagi jalan-jalan kabupaten. Jadi saya minta kepada semua pihak dan terima kasih juga kepada para netizen semuanya. Saya mohon dengan hormat menyikapi tentang persoalan pertambangan di Kabupaten Bogor. Mohon semuanya bijak. Semuanya tidak ada yang salah, semuanya benar. Tunggu ending akhirnya. Pertama kami pemerintah Kabupaten Bogor atas perintah Pak Bupati untuk mempercepat jalur jalan tambang. Anggaran sudah disiapkan oleh Pak Bupati 100 miliar. Kami sedang berupaya kolaborasi dengan para pengusaha untuk mendapatkan hibah agar bisa menekan angka anggaran dari APBD untuk penghematan. Kalau tanahnya bisa dapat hibah kan kita lumayan, kan seperti itu. Nah inilah alternatif solusi yang terbaik jangka panjang untuk persoalan jalan untuk kepentingan para pengusaha tambang, kan seperti itu. Terkait kompensasi sudah beberapa kali disampaikan oleh Pak Gubernur. Pak Gubernur mengira jumlahnya itu terdampak tambang itu 3.000, sehingga Pak Gubernur bisa setiap bulan memberikan kompensasi. Ternyata dari mulai 6.000 bertambah 9.000 bertambah ke 18.000. Ada yang Dan main. itu bukan kewenangan kami. Kami hanya menyampaikan aspirasi berbentuk surat maupun secara audiensi kepada Pak Gubernur. Inilah fakta aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Jadi semuanya tidak ada yang salah, semuanya sedang berupaya. Tapi kesimpulannya adalah saya minta sabar dulu. Pak Gubernur, Pak Bupati tentu punya konsep yang terbaik, jangka pendek, menengah maupun jangka panjang untuk kepentingan Kabupaten Bogor. Terima kasih. Mohon maaf, dipimpin sama saya, Jawa Barat bupatinya nggak bisa tidur. Nah, polanya begini Pak Bupati, gubernur sekarang begini. Kalau ada daerah
surat edaran pertama tidak bergerak, surat edaran kedua tidak bergerak, maka yang ketiganya gubernurnya langsung turun menyelesaikan. Mantap. Jadi jangan aneh kalau hari ini gubernur bongkar bangunan liar. Jangan aneh gubernur hari ini nertibin preman. Jangan aneh hari ini gubernur nutup tambang. Itu artinya bahwa aparat setempat tidak jalan. Gitu. Jadi itu. Untuk itu saya ngajak semua termasuk para kepala desa, seluruh jajaran asosiasi Badan Permusyawaratan Desa untuk terus kita menjaga desa. Ya intinya mah Bapak geura cabut surat edaran kebijakan ti Bapak geura wayahna Pak. Urang memohon ieu ka Bapak wayahna geura cabut Pak. Ngajerit rakyat leutik mah Pak. Semacam abdi. Suami supir, anak supir. Tapi cincinnya emas. Adik dia supir, terus abdi jualan di pinggir jalan Bapak. Wayahna apanya? Geura cabut lah kebijakan Bapak. Geura beres solusi kumaha coba ngeunah-eunah supaya Bapak ulah berat sabelah Pak. Abdi ge sebenarnya mah warga Parung Panjang, Kampung Caringin, Desa Gorowong, Kecamatan Parung Panjang. Abdi kabeuratan Pak, kudu aya kebijakan seperti ieu. Karak 9 poe apa berapa poe sih? Urang geus ngeluh Pak. Eueuh sama sekali pemasukan 0% Bapak. Suami teu narik, abdi jualan sepi. Sedangkan aya anak 3 yatim deh Bapak, anu kudu diperjuangkeun. Coba Bapak pikiran kapal badinya. Ieu nasib abdi kudu kumaha? Anak urang putus sakola, ayeuna 2 poe Pak teu sakola. Wah, itu mah punya perhiasan kok. Pengaduan. Terkait ayeuna dampakna kon kos kieu Pak. Saya mohon ka Bapak Kang Dedi Mulyadi, Bapak geura cabut kebijakan ieu. Kuring geus teu kuat Bapak. Saya mah loba hutang Pak, loba emokna. Anakna 3